Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh pengurus masjid yang kami hormati, imam-imam masjid yang kita muliakan, orang tua kami yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik pandai, ketua majelis taklim, ibu dan bapak, sahabat sebaya, adik-adik dan anak-anak kami yang berhadir yang kami sayangi, tamu Allah sedang jamaah maghrib rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghadirkan kepada kita semua kebahagiaan zahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ibu dan bapak rahimakumullah kaji kita pada bulan yang lalu. Bulan yang lalu kita sudah menuntaskan hadis pertama pada bab keutamaan zakat dan sedekah. As-sadaqatu bi'asyratin. Sedekah itu kata Nabi nilainya 10. Wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, kata Nabi bisamaniyati asyar, nilainya 18. Wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan, kata Nabi bi'ashrin, nilainya 20. Wasilatul rahim, menyambungkan tali silatul rahim, kata Nabi bi'arba'atin wa ishrin, nilainya 24. Mudah-mudahan kita sudah mengamalkan 4 amalan itu, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang kedua ibu dan bapak rahimakumullah. La yaruddul qada, tidak ada satu pun yang bisa merubah qada, kata Nabi, illa doa, kecuali doa. Wala yazidu fil umri, tidak ada kata Nabi satu pun yang bisa menambah panjangnya umur, illal bir, kecuali kebaikan, kata Nabi. Hadis ini sangat menarik ibu dan bapak. Kata Nabi tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Apa itu qada ibu dan bapak? Kalau kita membahas tentang rukun iman, maka pada rukun iman yang keenam akan kita temukan beriman kepada takdir. Takdir itu ibu dan bapak, beriman kepada qada, beriman kepada qadar. Jadi ada namanya qada, ada namanya qadar. Apa bedanya antara qada dan qadar ibu dan bapak? Kalau dia masih sebatas rencana, maka itu namanya qada. Kalau dia sudah dilaksanakan, maka itu namanya adalah qadar. Qada manusia ibu dan bapak, bahkan qada seluruh makhluk, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah Ta'ala telah menetapkan seluruh takdir makhluk-makhluk. Termasuk di antara makhluk itu adalah manusia. Kapan Allah Ta'ala menetapkan takdir kita ini? Qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Berapa lama? Bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelumnya. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan ibu dan bapak pena, qalam. Pena diperintahkan menulis seluruh maqadirul khalaik, takdir manusia, takdir seluruh makhluk. Dengan siapa dia menikah, kapan dia dilahirkan, kapan dia dimatikan, macam mana rezeki, macam mana jodoh nanti, macam mana anak keturunan lain sebagainya. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala.
ketetapan Allah Ta'ala terhadap takdir manusia sebelum manusia itu menjalaninya, itulah yang disebut dengan qadha. Rupanya ibu dan bapak, ketika itu dilaksanakan tentu dalam kehidupan. Nah, ketika itu dilaksanakan, namanya adalah qadar. Pertanyaannya, bisakah qadha dengan qadar ini berbeda? Bisa apa tidak kira-kira ibu dan bapak? Bisa. Siapa yang bisa merubah qadha ini? Allah Ta'ala. Karena yang menetapkan Allah Ta'ala. Yang merubahnya siapa? Allah Ta'ala juga. Bisa kita merubahnya? Tak bisa. Nah, syarat Allah Ta'ala mau merubah qadha dijelaskan oleh Nabi, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qadha kecuali dengan doa. Nah, makanya kita ini diajarkan oleh Nabi berdoa. Walaupun itu menyangkut umur. Apa contohnya berdoa menyangkut umur? Diajarkan oleh Nabi, Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Padahal umur itu kan sudah ada ketetapannya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal. Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal itu kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan sedikit pun, wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan sedikit pun. Tapi kan rencana Allah kan hanya Allah yang tahu. Berapa Allah akan menghidupkan ibu dan bapak? Berapa Allah Ta'ala lamanya menghidupkan saya? Berapa jatah hidup kita seluruh manusia? Kan hanya Allah yang tahu. Karena hanya Allah yang tahu, kapasitas manusia hanya meminta. Kalau Allah kabulkan, alhamdulillah. Tak Allah kabulkan juga haknya Allah. Tapi Nabi menyebut yang bisa merubah qadha itu adalah doa. Makanya kita memohon, ya Allah, panjangkanlah umur kami. Satu, umur. Yang kedua, rezeki. Salah satu doa yang selalu ibu dan bapak baca dikala solat duha, ba'da duha. Allahumma in kana rizkina fis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, jika rezekiku di langit, turunkanlah. Jika rezekiku di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sulit mendapatkannya, mudahkanlah. Jika ada yang haram, jangan dihalalkan, tapi disucikan. Sucikanlah. Jika ia jauh, dekatkanlah. Nah, jadi kita ini Pak, tak tahu kapan Allah menghadirkan rezeki. Yang jelas ibu dan bapak, kita ini berdoa agar Allah Ta'ala membukakan seluruh pintunya. Karena kita kan tidak tahu pintu rezeki. Cakap orang sering, si anu ini nampak-nampak saja oleh dia pintu rezeki itu. Sebenarnya orang tak tahu pintu rezeki. Cuman dia selalu berada dekat dengan pintu rezeki. Di mana ada pintu rezeki, di situ ada dia. Ada pula orang, dia selalu berada di posisi yang tak tepat dengan pintu rezeki. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau pintu rezeki itu Allah bukakan ibu dan bapak, di langit turun dia, di bumi keluar dia, susah mudah dia, haram suci dia, jauh dekat dia, kurang banyak dia.
Maka ibu dan bapak rahimakumullah. Dan kadang Pak, rezeki itu dicari belum tentu dapat. Saya yakin bapak ibu ini kan sebahagian ada yang berusaha. Sudah dibuka kedai itu Pak, tak mau orang datang. Kadang sudah datang orang, tak jadi jual beli. Kadang dari tawar-kawarnya, sudah kita buka pula kain tuh, dah bangkit pula emosi. Rupanya tak juga jadi, ibu dan bapak. Ini macam mana lagi? Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau memang tak rezeki kita tu nak sampai dia Pak. Tapi bisa tak rezeki tertukar? Karena ada orang mengatakan tak mungkin rezeki tertukar. Percayalah, rezeki tak mungkin tertukar. Bisa tak rezeki tertukar? Hah? Apa nampaknya agak terdiam ulama-ulama as-sabirin nampaknya. Bisa tak tertukar? Contohnya begini Bang. Nabi menyuruh kita ini menerima calon menantu yang soleh. Sudah datang calon menantu itu ke rumah. Tapi karena dia, mohon maaf bukan adik kita ini, karena dia ini imam masjid, dan dia hanya murni menjadi imam masjid, bertanya apa kok di makerajoe imam masjid, apa kok ingin anaknya kok punya gala-gala, menantu kok punya gala-gala. Padahal imam masjid ini Allah datangkan untuk menolong keluarga ini. Dia tolak itu rezeki, dia hindarkan itu rezeki. Lalu imam masjid ini menikahlah dengan perempuan lain. Rupanya karena dia taat beribadah kepada Allah, Allah hadirkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari berbagai sisi yang tak pernah dia duga. Kayalah orang ini menikah. Nasib orang yang menolak tadi macam mana? Tolak ketolak, tolak ketolak, tolak ketolak. Akhirnya dapatlah yang tidak dia inginkan. Ada orang seperti itu? Ada. Lah datang rezeki itu ke dia. Bukan tak datang. Ya anda. Lah datang rezeki itu ke dia. Tapi dia tolak. Karena banyak orang hari ini menengok fisik, menengok zahir. Padahal dahulu Halimatus Sa'diyah membawa Nabi Muhammad pulang ke kampung Sa'ad bin Bakar. Apa kata Halimah kepada suaminya Haris? Aku tidak akan pulang ke kampung halaman, wahai suamiku Haris. Jadi nama suaminya Haris. Nama anak Halimah itu Masrum. Saya tahu nama anaknya Masrum karena waktu saya membaca buku ini langsung lengket ayahanda. Kenapa langsung lengket dia? Karena depan perumahan kami itu ada orang buka usaha perabot, Masrum Jati Perabot di Panem. Langsung lengketnya. Gitu Pak. Saya takkan pulang ke kampung halaman, wahai suamiku Haris, sebelum aku membawa anak tadi bersama kita. Anak itu maksudnya Nabi Muhammad. Apa kata suaminya Haris kepada istrinya Halimatus Sa'diyah? Bawalah anak itu wahai Halimah, agar kita mendapat berkah. Ada orang kini yang mencari berkah tu leh. Tak payah kini mencari orang yang betul-betul hidup mencari berkah tu Pak. Kalau di ujung kata ada, mudah-mudahan berkah ya Pak Ustaz, ada. Tapi sengaja orang hidupnya mencari berkah, woi itu tak mudah Pak. Tak mudah itu. Apa yang terjadi? Padahal seluruh wanita dari kampung halaman ini sudah dihadapkan ke Nabi Muhammad, tapi tak ada yang mau menyusukan Nabi Muhammad. Kenapa? Kata Aminah, mak kandung Nabi, aku mau anakku kalian susukan, tapi aku tak bisa memberi upah. Karena dia menengok,
Menengok apa? Pulus. Kata Buya Haji Rusman Ahmad dulu, ada pulus hidup mulus, tak ada pulus mampus, kata dia. Karena ada orang berpikiran kalau tak ada pulus ini mampus dia. Padahal bagi orang yang mencari berkah, justru dengan mengasuh seorang laki-laki yang sangat menjadi idola oleh alam semesta ini, pulus ini terlalu kecil. Apa yang terjadi ibu dan bapak rahimakumullah? Baru saja dia gendong Nabi Muhammad, apa kata Halimah? Aku seperti tidak mengangkat apapun juga. Baru mulai itu. Ketika naik Nabi Muhammad ke atas keledai, ke atas ontanya Halimatus Sa'diyah dan suaminya Haris, berlari keledai itu dan onta itu. Padahal keledai yang lain tinggal jauh di belakangnya. Orang semuanya heran. Apakah Halimah mengganti onta yang baru, keledai yang baru? Tidak. Kenapa kok laju larinya? Karena muncul berkah. Jadi kepada orang lain itu bukan tak datang, cuma ninyo tolak. Jadi walaupun istilahnya bukan rezeki tertukar, tapi rezeki itu tidak tertutup kemungkinan beralih. Bapak-bapak yang pernah menolak laki-laki soleh menikahi anak bapak, apakah lalu setelah itu dapat laki-laki solehnya? Belum tentu juga. Ya enggak. Ini yang pernah yang sudah bermenantu tahulah ceritanya. Saya kan belum bermenantu nih Pak ya, pula saya menceritakan ini. Ya Pak. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kadang rezeki itu di depan kelopak mata, tapi karena tak diambil, akhirnya hilang. Makanya ada istilah orang, kesempatan belum tentu berulang untuk kedua kalinya. Kan itu. Jadi kalau ada kesempatan, ambil. Kalau ada rezeki, ambil. Balik kepada cerita masalah rezeki tadi. Jadi bisakah rezeki dialihkan? Bisa. Orang sudah datang ke toko kita, tapi awak cah tutui. Yang paling lengkap toko awak, tapi yang ngacok tutui toko awak jual. Akhirnya pindah orang ke toko lain. Bagi Allah itu mudah Pak. Maka kalau jauh rezeki itu, kita minta kepada Allah, dekatkanlah. Itu pertanda rezeki itu ibu dan bapak boleh diminta kepada Allah. Termasuk ibu dan bapak, apa kata dokter? Ini kalau menengok zahirnya tak mungkin tersembuhkan. Tak ada lagi obatnya nih. Ini tinggal menunggu hari saja lagi ini, kata dia. Kan kita minta sama Allah, wahai zat yang maha menyembuhkan, antas syafi, antal kafi, antal muafi. Engkau yang maha menyembuhkan, engkau yang maha mencukupkan, engkau yang maha memaafkan. Sembuhkanlah ya Allah. Kalau hati itu bulat, tak bercabang memohon, tak ada cabang hati itu bermohon. Dulu orang ayahanda bunda dengan air putih itu pun bisa menjadi obat. Betul tak ibu dan bapak? Orang dulu kan datang dia kepada ulama minta doa air putih. Orang seperti Pak Yunus Pondok Patin tuh, berapa banyak duitnya tuh. Tapi beliau masih meyakini nih Pak, air putih dibacakan zikir ini masih beliau yakini. Saya kebetulan penceramah tetap di Pondok Patin. Setiap tanggal 1 ibu dan bapak, itu ada ceramah rutin sekarang di Pondok Patin. Saya penceramahnya, 2 orang penceramah semalam. Berganti-gantilah saya dengan Ustadz Ruslan Lasmin. Ketika kami membaca doa, membaca Al-Quran, Pak Yunus Pondok Patin itu meminta
penutup botol minuman itu dibuka. Apa kata beliau? Semoga sampai bacaan Quran ini kita kepada air. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, seorang perempuan Jerman muslimah dia, kena penyakit kanker payudara. Kata dokter, paling lama 2 pekan lagi akan mati. Yang mengatakan itu dokter Jerman. Kok bukan dokter sembarangan dokter? Kenapa? Karena rupanya sudah menjalar dia kemana-mana. Tapi ibu dan bapak, setelah beliau ini tahu usianya menurut medis hanya tinggal 2 pekan, mendaftarlah beliau umroh. Berangkat beliau umroh. Diperkirakan beliau akan mati di tanah suci Mekah, maka diambilnya langsung Jeddah. Diperkirakan dia akan meninggalkan hidup yang fana ini 4 hari sesampai di kota Mekah. Baru 2 hari Pak, menangislah beliau sejadi-jadinya, karena beliau ingin mati di tempat terbaik. Saya termasuk juga sering ibu dan bapak berdoa itu, ya Allah matikanlah saya di tempat ini. Jadi beberapa kali saya datang ke Ma'la. Di depan Ma'la itu saya berdoa, ya Allah matikanlah hamba di tempat ini, kuburkanlah hamba di tempat ini. Lalu sampai pula saya di Baqi, saya juga minta kepada Allah. Kan meminta kan boleh kan? Ya Allah, kuburkanlah hamba di sini. Mengapa mesti diminta macam itu Pak Ustaz? Karena dulu kan orang-orang lama-lama dulu yang macam itu, meminta dia mati di tanah suci. Saya kenapa meminta ibu dan bapak? Karena saya pernah membaca manusia yang dibangkitkan pertama kali besok di hari kiamat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beserta Abu Bakar di samping beliau dan Umar di samping beliau, Nabi mendatangi pemakaman Baqi. Lalu menyapa orang-orang beriman di pemakaman Baqi. Lalu dengan disapa oleh Nabi, mereka dibangkitkan oleh Allah Ta'ala semuanya. Lalu 73.000 penghuni makam Baqi dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Lalu Nabi pergi ke pemakaman Ma'la. Di pemakaman Ma'la itu Nabi melakukan hal yang sama. Lalu dibangkitkanlah orang-orang beriman di pemakaman Ma'la. 73.000 di antara mereka dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Jadi untungnya dikuburkan di Baqi dan di Ma'la ini, pertama urutan dibangkitkannya lebih awal. Nah, pemakaman Marpoyan Damai nomor urut berapa itu yang kita belum punya bocorannya, ibu dan bapak rahimakumullah. Nah, itu yang kita belum punya bocorannya itu. Sudahlah mereka lebih awal. Yang kedua, 73.000 penghuni makam Baqi dan 73.000 penghuni makam Ma'la itu dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Mana tahu kita nyangkut satu. Kan harapan Pak, namanya saya doa. Kalau tak Allah kabulkan berarti mungkin kita termasuk yang dihisab, tapi janganlah termasuk yang agak lama-lama betul hisabnya. Kalau kita minta janganlah dihisab karena dosa banyak. Karena ada 73.000 tanpa hisab. Nah, pemakaman akab, si gunggung dan sebagainya itu yang belum kita dapatkan juga bocorannya sebagaimana Marpoyan Damai. Ibu dan bapak orang tua kami, ibu dan bapak yang berbahagia. Jadi sampai hari pertama dia berdoa kepada Allah, menangis, matikan hamba dalam keadaan sholat di tempat ini. Belum mati, hari kedua semakin kuat tangisannya. Rupanya ada seorang perempuan yang kerjaannya mengamankan suasana sholat perempuan. Kan ada tuh yang pakai cadar-cadar itu, ibu dan bapak. Mungkin dia sholat di tempat yang sama. Kebetulan yang sedang bertugas perempuan yang sama pula. Ditengoknya kok kuat kali menangis ibu nih. Begitulah mungkin pemikiran dia. Akhirnya dia tanya, mengapa engkau berbeda sekali dengan yang lain menangis di tanah suci ini? Dia ceritakanlah penyakitnya. Setelah dia ceritakan penyakitnya ibu dan bapak, apa kata perempuan itu?
Bukankah Allah sudah menghadirkan berkah di tanah suci Mekah ini? Bukankah di dalamnya sudah Allah berikan air yang berkah, air Zam-Zam namanya? Dan bukankah air Zam-Zam itu menjadi obat segala macam penyakit? Mengapa engkau tak mencoba meminumnya? Maka ibu dan bapak, diminumnya lah air Zam-Zam itu sebanyak-banyaknya. Sampai hari ketiga, sampai hari keempat, hari terakhir mestinya dia di sana, tak terjadi kematian. Hari kelima tak mati juga. Sampai dia berpindah ke Madinah. Di Madinah pun sampai dia pulang tak mati juga. Akhirnya dia balik ke Jerman. 2 bulan kemudian dia penasaran, kok tak mati-mati juga? Kok malah sakitnya hilang? Pergilah dia ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter heran, penyakit kanker payudaramu mana? Enggak tahu. Penyakit itu hilang tanpa bekas. Bagi Allah payah tak tuh? Mudah sekali bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kata Allah maka jadilah dia. Kita ini cuma berdoa saja. Saya beberapa malam yang lalu, ibu dan bapak, malam tahun baru Masehi itu memimpin acara muhasabah. Jadi ada sebuah acara, saya dulu berpikir bagaimana muhasabah ini formatnya bagusnya macam mana. Saya berpikir karena alhamdulillah ibu dan bapak, saya termasuk praktisi yang cukup lama di bidang muhasabah ini. Lalu saya berpikir ketika saya buat ini, tentu kan adik-adik di bawah saya juga membuat hal yang sama. Maka kemudian saya terpikir, apalagi yang baru, apalagi yang baru. Makanya terbaru saya buat lagi ide. Orang tua dengan anak ini saling bergenggaman tangan dia. Saling mendoakan sambil bergenggaman tangan. Rupanya ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang baru memegang tangan anak itu menangis dia. Kok bisa? Karena rupanya ada orang yang sudah lama tak menggenggam tangan anaknya. Ada apa? Orang yang sudah lama tak menggenggam tangan anaknya. Jangankan ayah menggenggam tangan anak gadis lagi, ibu saja banyak yang jarang menggenggam tangan anak gadisnya. Ibu. Maka ketika saya minta mereka, Pak, sekarang pegang tangan anak bapak. Ketika dia pegang tuh bergetar badannya, menangis dia. Ada seorang bapak sebaya ayahanda, bergetar badannya. Bergetar dia. Kenapa? Rupanya udah lama dia tak megang tangan anaknya. Sekarang saya bilang, pegang tangan anak bapak. Alirkan dengan darah itu doa kepada dia. Sampaikan kepada Allah, wahai zat yang maha menggenggam setiap darah, yang menggenggam setiap pori-pori, sampaikan niat hatiku kepada hati anakku ya Allah. Sampaikan kepada dia betapa aku sayang kepada dia. Lembutkan hatinya bercakap kepada aku. Saya sampaikan begitu, meledaklah tangis jamaah. Nah ibu dan bapak rahimakumullah, ketika mereka itu berdoa, mana yang mustajabah, mana yang tak mustajabah, itu bukan urusan kita. Tapi kita disuruh berdoa. Bisa ndak rezeki itu ditentukan oleh doa? Bisa. Suatu kali Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat. Kata Imam Malik, rezeki itu kata kuncinya 3. Jaga ketaatanmu, jaga zikirmu, jaga doamu. Maka rezeki yang mencari di mana engkau berada. Kata Imam Syafi'i, oh tidak cocok kau dah. Rezeki kau tidak bisa tergantung ketaatan. Rezeki kau mesti dicari. Bakureh wak dulu. Berangkek pagi, pulang malam, cari. Baru didongkrak je doa.
menurut ibu dan bapak jamaah as-sabirin, mana yang lebih cocok? Pendapat Imam Malik, rezeki mencari kita karena solat dan ketaatan kita, atau pendapat Imam Syafi'i bahwasanya rezeki itu dicari dulu baru ditambahkan dengan doa. Kira-kira yang mana? Hah? Dicari. Berarti paham jamaah Masjid As-Sabirin ini Asy-Syafi'iyah nampaknya nih. Sama pemahamannya dengan Imam Syafi'i. Ya Mam, gitu Mam. Jadi dicari dulu. Dalam perjalanan pulang, karena mereka ini berbeda pendapat, jadi imam-imam besar itu berbeda pendapat elegan. Bukan tidak mau mendengarkan wirid pengajian, tidak, tapi mereka caranya, ibu dan bapak rahimakumullah, justru mereka ini bisa sepakat dalam ketidaksepakatan. Dia sepakat. Bukti sepakatnya apa? Sepakat untuk tidak sepakat. Itu caranya ibu dan bapak tetap saling menghormati. Pergilah Imam Syafi'i, tapi tidak dia bercakap sama Imam Malik, diam saja dia. Dalam perjalanan ditengoknya lah ada orang mendorong gerobak. Di atas gerobak itu ada gandum, ada kurma, ada anggur. Ditolongnya mendorong gerobak itu mendaki. Sesampai di atas, sebahagian gandum, kurma dan anggur itu diberikanlah oleh orang kaya itu kepada Imam Syafi'i. Apa nantakan ada Imam Syafi'i? Imam Malik. Karena Imam Malik semakin yakin beliau rezeki tergantung diusahakan, tidak bisa tergantung ketaatan. Sampai beliau ke tempat Imam Malik, biar tak tersinggung Imam Malik, ditaruhnya dulu kurma dan anggur. Makanlah tuan guru, katanya. Begitu halusnya budi pekerti itu. Makanlah dulu tuan guru. Dimakanlah Imam Malik. Setelah makan bercakap-cakap, tertawa-tertawa, sambil itulah barulah beliau lalukan. Tuan guru, katanya, kurma ini dan anggur ini kudapat setelah mendorong gerobak orang yang susah naik pendakian. Kalau begitu Tuan Guru, teringat olehku diskusi kita tadi pagi. Rupanya usaha dulu baru doa. Perkiraan Imam Syafi'i sudah betul pendapat beliau. Apa kata Imam Malik? Wahai Syafi'i, aku dari tadi merindukan kurma dan anggur. Lalu aku salat, aku berdoa, aku jaga ketaatanku. Tiba-tiba datang engkau menghantarkan kurma dan anggur ke rumahku. Jadi yang mana yang buat tua tu? Yang mana yang buat tua agak-agak tu? Kedua-duanya. Jadi memang kita ni bang, suatu saat sepakat tidak sepakat. Selagi tak jauh kita ni bersimpang jalan, tak ada masalah. Ya kan? Jangan kita ni berkelahi. Saya kebetulan diamanahi jadi ketua umum IKMI, Bu dan Bapak. Di IKMI itu ada beberapa orang yang kadang-kadang suka mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Kalau ini yang suka kita permasalahkan, lelah kita dibuatnya. Dan orang macam ini bukan hanya di IKMI, ada di MDI, ada di NU, ada di Tabligh, di Salafi, mana-mana pun juga. Tapi kalau orang itu dewasa berpendapat, kadang ibu dan bapak, memang kita ini harus sepakat berbeda. Untuk sesuatu yang memang kita ini tak sama ibu dan bapak. Contoh, jangankan antara Dr. Dasman dengan Dr. Mawardi, satu pondoknya, satu kampusnya. Coba bayangkan tuh. Sama-sama Darun Nahdhah, sama-sama S1 Madinah, S2 Madinah, S3 Madinah. Sama pendapatnya? Wah, biasa itu.
Kiai Haji Hashim Muzadi, setahu saya, kalau saya tak salah ibu dan bapak rahimakumullah, itu dari Gontor. Kiai Haji Den Syamsuddin dari Gontor. Satu ketua NU, satu ketua. Sama enggak pendapatnya? Beda. Jadi rupanya ibu dan bapak, berbeda sikit itu saling memaklumi sajalah. Jadi jangan kita ini membesarkan yang kecil. Kalau dapat yang besar menjadi kecil. Yang kecil itu malah dihilangkan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Penutup. Wala yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menambah panjangnya umur kecuali kebaikan. Apa maknanya? Setiap ibu dan bapak berbuat baik, pasti orang yang ibu bapak tolong itu biasanya mereka berucap semoga panjang umur dan murah rezeki. Sebanyak itu orang mendoakan ibu dan bapak. Mungkin sebahagian mereka ahli tahajud. Sebahagian mereka mungkin ahlul Quran, orang yang hobi baca Quran, talil Quran, orang yang hatinya terpaut kepada Quran. Ada mungkin mereka ini hafiz Quran. Ada mereka ini mungkin ahli sedekah. Ada mereka ini mungkin abul yatama, ayahnya anak-anak yatim. Amal ibadah kita nampak oleh orang, kita datang ke masjid. Amal ibadah dia tak nampak oleh orang karena dia bangunnya tengah malam. Jangankan orang, bini dia pun tak tahu dia bangun. Sudah bangun dia baru dia bangunkan istri dia. Jadi banyak amal ibadah ni rahasia ibu dan bapak. Serahasia-rahasianya ibadah kita, tentu Allah Ta'ala tahu isi hati kita. Tapi setiap manusia yang mendapatkan kebaikan dari perbuatan baik kita, disuruh oleh Allah Ta'ala mendoakan. Kita berzakat dan bersedekah saja, kata Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Doakan mereka. Dan doamu itu sakanul lahum, menentramkan jiwa mereka. Jadi doanya orang yang kita tolong itu menentramkan hati. Awak tolongnya, semoga panjang umur ya Pak Ustaz, murah rezeki Pak Ustaz. Tenang hati awak mendengar. Bukan berarti doa dia lebih mustajab dibandingkan doa istri, lebih dibandingkan doa anak awak. Tidak, belum tentu juga. Tapi setiap orang yang memberi, kalau didoakan pasti tambah senang hatinya. Makanya Pak, ada orang, Pak Ustadz saya ikutlah nyumbang ini ya, mohon doakan kami Pak Ustadz. Nah kami gitu Pak, diminta malah doa itu, disebutnya malah tolong doakan kami Pak Ustadz. Tak usah disebutkan namanya, tapi tolong doakan kami, nama kami ini Pak Ustadz. Nah maka tak diumumkan kepada orang banyak, tapi dia didoakan. Saya datang kepada saya kemarin seorang ibu-ibu, Pak Ustadz boleh saya ikut membantu Pak Ustadz? Saya kan tak buka list ayahanda. Tak ada saya buka-buka list dalam pembangunan masjid itu. Memang saya jalan pribadi saja. Rupanya ibu ni tahu. Mohon maaf, bukan banyak beliau kasih. Hanya 200.000. Boleh Pak Ustadz, nanti doakan saya di tanah suci. Kalaulah doa saya itu makbul, misalnya nanti saya berangkat insyaAllah tanggal 28 ibu dan bapak rahimakumullah. Yang saya doakan salah satunya ibu tu. Misalnya saya berkata, ya Allah panjangkanlah umur ibu tuh. Rupanya mustajab. Mestinya ibu tuh misal mati hari itu, karena ada doa, maka doa itu menjadi asbab Allah tambahkan umurnya. Kalau mustajab. Makanya kita kan sering Pak meminta kepada orang, doakan amboyo Pak, doakan amboyo Bu, doakan amboyo Ustaz, doakan ambo ayahanda. Nah, itu dalam rangka kita mengakui sebanyak itu orang, ada orang yang dekat dengan Allah Pak. Kalau awak bercakap dengan Allah tak laku. Kalau inyo kena hatinya bening, hatinya bersih, dosonya kurang, jarang berbuat maksiat, rupanya sekali bercakap mustajabah. Maka wala yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menambah panjangnya umur kecuali kebaikan. Itulah kaji kita malam ini, ibu dan bapak rahimakumullah. Dan masuk Oktober ya. Itulah yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha.
minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal afiyah wal maghfirah was sihhah wal quwwata wal hidayah wal inayah ala hadhihi an-niyah wa ala hadhihi al-jamaah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minasy syakirin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minat tawwabin wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna minas sajidin liwajhikal musabbihin bihamdik wa na'udzubika minal mutakabbirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.